pada video yang lalu saya pernah membahas tentang birahi pada burung kicau yang kita pelihara. Karena pada dasarnya burung berkicau itu dikarenakan dia sudah keluar birahinya. Banyak sekali pertanyaan di kalangan sedulur kicau mania mengenai tentang birahi burung, karena saya pernah menjelaskan bahwasanya burung itu ada yang birahinya dalam atau panjang, ada juga burung yang birahinya pendek. Nah, itu timbul banyak polemik pertanyaan di kalangan sedulur kicau mania, bagaimana toh supaya kita bisa tahu secara fisik tanda-tanda burung yang mempunyai birahi pendek atau burung yang mempunyai birahi dalam. Kemudian apakah bisa dilihat dari karakteristik bahwasanya burung ini tipikalnya birahinya pendek atau birahinya dalam. Atau mungkin juga ada yang bertanya dari segi bentuk tubuh, itu apakah juga bisa dilihat bahwasanya burung yang saya pelihara ini birahinya pendek atau dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Wak Iwan Channel, mencetak burung biasa menjadi burung istimewa. Dari perkataan saya yang saya sebut bahwasanya burung itu ada yang memiliki birahi pendek dan birahi dalam, itu pengertiannya begini. Yang dimaksud dengan birahi pendek adalah burung itu apabila kita rawat, waktunya untuk mencapai dia gacor tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Itu bisa disebut burung itu birahinya pendek. Tetapi burung itu disebut dengan birahinya dalam karena burung itu kita pelihara dengan tempo waktu yang cukup lama, tapi perubahannya untuk menjadi gacor itu tidak terlalu signifikan. Kemudian timbul juga pertanyaan dari sedulur kicau mania yang mengatakan ciri-cirinya seperti apa sih untuk burung yang birahinya pendek dan burung yang birahinya dalam. Jadi begini, untuk burung yang mempunyai birahi pendek atau dalam, secara fisikly kita tidak bisa melihat dari fisikly, dari bentuk tubuh, bentuk paruh, mata atau tubuh, bahwasanya burung ini birahinya pendek atau dalam itu tidak bisa, sedulur kicau mania, karena birahi itu timbulnya dari pembawaan dari burung itu sendiri. Untuk mengetahui bahwasanya burung itu mempunyai birahi yang pendek dan birahi dalam, itu bisa kita amati dari perawatan harian. Jadi yang tahu bahwasanya burung saya itu birahinya pendek atau dalam adalah si perawat burung itu sendiri. Walaupun satu jenis burung dengan jenis yang sama belum tentu memiliki birahi yang sama-sama pendek atau sama-sama dalam, seperti itu. Nah, ciri-cirinya bagaimana kita bisa mengetahui burung itu, burung saya yang saya pelihara ini adalah birahinya pendek atau dalam, yaitu dengan rawatan harian yang kita beri, itu kita amati. Apabila burung yang kita pelihara dengan kita berikan pakan ala kadarnya, EF pun ala kadarnya, tetapi dia berubahnya itu adalah signifikan, cepat maksudnya, dengan fooding yang tidak terlalu banyak tapi dia perubahannya semakin pesat, yang tadinya ngeriwi kemudian jangka waktu tidak terlalu lama kemudian dia mau ngeplong, tidak lama lagi terus kemudian dia gacor, itu artinya burung itu adalah burung yang birahinya pendek. Tidak harus dengan jor-joran fooding yang berlebihan, dia sudah meningkat birahinya, sudah muncul birahinya, kemudian sehingga dia cepat gacor. Itu adalah burung yang birahinya pendek. Begitu juga sebaliknya, untuk burung yang birahinya dalam, apabila kita beli fooding dengan pakan ala kadarnya dan fooding secukupnya,
kemudian dia perubahannya tidak signifikan atau butuh waktu lama, sekarang ngeriwi, beberapa hari ngeriwi terus. Kemudian dengan fooding yang sama kita berikan, kemudian perubahannya baru wiksat, tapi jangkanya terlalu lama. Nah, itu adalah tipikal burung yang birahinya dalam. Bagaimana mengatasinya untuk burung yang birahinya dalam supaya bisa cepat gacor seperti burung yang birahinya pendek? Apabila kita memiliki burung yang kita pelihara, ciri-cirinya seperti yang saya sampaikan tadi, perubahan terlalu lama, maka cara mengakalinya berarti dia butuh protein yang lebih dibandingkan burung yang birahinya pendek. Karena burung yang birahinya dalam, dia membutuhkan protein yang lebih banyak dibandingkan burung yang birahinya pendek. Begitu, sedulur. Jadi intinya, kalau burung kita amati dengan pemeliharaan yang sama, dengan fooding yang sama, tapi perubahannya beda. Ini saya beri fooding sekian kok cepet ya, langsung gacor. Sementara yang ini dengan fooding yang sama, kok nggak gacor-gacor. Nah, mengakalinya untuk karakter burung yang memiliki birahi dalam, kita berikan fooding sebanyak-banyaknya. Jadi yang kita kejar apabila kita memelihara burung, gimana caranya supaya burung ini cepat keluar birahinya. Salah satu pendukung burung untuk keluar birahi adalah asupan protein yang masuk ke tubuhnya dia. Karena kandungan protein itu yang memicu hormon supaya dia keluar birahinya, seperti itu. Kemudian ada juga timbul pertanyaan. Jadi kalau pelihara itu, Wak, kalau pelihara itu apakah lebih enak yang birahi pendek atau birahi tinggi? Jadi gini dulu, kalau kita memelihara burung hanya sebatas untuk kicauan di rumah, pasti kita menginginkan burung kita cepat gacor, ya kan? Karena dengan tempo waktu yang tidak terlalu lama, burung sudah gacor sudah bisa kita nikmati. Akan tetapi beda cerita kalau bagi sedulur mania yang tujuannya untuk ke arah kontes. Kalau untuk ke arah kontes, kalau dari pengalaman saya dan opini saya sendiri, saya lebih suka burung yang birahinya dalam. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena burung yang birahinya dalam, walaupun dia cukup lama untuk perubahannya, untuk naik birahinya, tapi begitu dia sudah dapat birahinya, itu kita lebih enak kontrol emosinya dibanding dengan burung yang birahinya pendek. Kalau birahi pendek, dia cepat naik birahinya, otomatis emosinya dia juga tinggi. Dan untuk mengatur emosi dia, ketika nanti digantang di lapangan bertemu dengan musuh-musuh, itu lebih susah kita menstabilkan emosinya dia dibanding dengan burung yang birahinya dalam itu tadi. Kalau burung yang birahinya dalam, itu rata-rata kontrol emosinya masih bisa stabil. Artinya kalau kita stabilkan itu tidak membutuhkan sesuatu yang beribet seperti burung yang birahinya pendek. Karena kalau burung yang birahinya pendek, dia pasti ngotot dan emosinya selalu ingin melawan musuh-musuhnya itu tadi, tapi tidak dengan suara. Dia mengejar musuh yang ada di samping-sampingnya dengan nampar. Kalau di dunia lomba istilahnya itu nampar. Dia ngeruji, ngejar, tapi tidak berbunyi. Tapi kalau dia di rumah sendiri itu pasti gacor. Makanya saya bilang tadi kalau untuk penghobi kelanganan di rumah pasti lebih suka burung yang birahinya pendek karena akan lebih cepat gacor, dan kalau dia sendiri pasti itu nonstop gacornya. Kalau di lapangan burung yang birahinya dalam itu kontrol emosinya lebih enak, kita nyetel emosinya itu lebih enak dengan menambahkan atau mengurangi fooding yang kita berikan. Begitu juga dengan perlakuan. Karena burung di lomba itu kan ada treatment perlakuan sebelum digantang, itu banyak. Sedulur Kicau mungkin sudah sering melihat lah. Ada yang dicas dulu, ada yang disendirikan dulu, ada yang disemprot dulu. Berbagai cara itu adalah untuk meredam emosi dia supaya ketika dia tampil di lomba, bertemu dengan musuh-musuh di samping-sampingnya, dia tidak over emosi. Karena kalau over emosi,
efeknya dia pasti mengejar musuh-musuhnya dengan tenaganya, bukan dengan suaranya. Artinya perangnya itu perang tarung. Itu kalau emosinya tidak terkontrol. Akan tetapi kalau burung yang birahinya dalam, itu lebih enak kontrol emosinya. Dia akan bertempur dengan musuh-musuhnya dengan memamerkan suara-suara yang dia punya. Nah itu. Jadi kemarin ada yang sempat bertanya, kelebihannya birahi pendek itu apa, Wak? Kemudian birahi dalam itu apa? Kurang lebih seperti itu berdasarkan pengalaman dan opini yang saya alami gitu loh. Jadi banyak sekali kisi-kisinya. Untuk target kita melihara burung tuh mau yang seperti apa, semua ada kisi-kisinya. Cari volume keras ada kisi-kisinya, cari mental bagus ada kisi-kisinya, cari yang birahi dalam, cari yang birahi pendek, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu tergantung dari sedulur kicauannya sendiri, semua ada plus minusnya. Makanya sering sedulur kicauannya itu yang selalu bilang nikmati prosesnya. Mungkin itu sedulur kicauannya yang memiliki burung birahinya dalam. Itu berdasarkan dari pengalaman dan opini saya. Apabila nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan komen. Juga bagi sedulur-sedulur kicauannya yang mau menambahkan dari pertanyaan sedulur kita tadi, monggo silahkan ditambahkan di kolom komen. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Wak Iwan Channel. Tetap tenang, kuasai keadaan, ratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.